Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Di hari ini kita berjumpa lagi. Kita akan mengikuti karakter building di hari ini, hari Senin 16 November 2020. Sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, mari kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh salah seorang temanmu. Berdoa Bapa kami. Teman-teman yang di rumah juga mengikuti ya. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Sehat? Dan tetap semangat kan? Selalu diberkati Tuhan ya. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Setelah kita berdoa, sekarang mari kita bersama-sama menyanyikan satu lagu berjudul It's Good to See You. Nah, kalian bisa mengikuti video yang ada pada slide berikut ini. Nah, meskipun tidak bisa melihat anak-anak secara langsung, nah Bapak Ibu Guru tetap senang bisa melihat anak-anak melalui media virtual, baik itu melalui Google Classroom, melalui tugas-tugas yang anak-anak kirimkan kepada Bapak Ibu Guru. Oke, sekarang mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Amsal 18 ayat 15. Kita baca bersama-sama dari Amsal ya. 1, 2, 3. Amsal 18 ayat 15. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Nah, oke anak-anak, apa cita-cita kalian? Apakah kalian punya cita-cita? Punya ya. Nah, lalu cita-cita kalian pasti bermacam-macam. Nah, sekarang
apa yang perlu kalian lakukan atau anak-anak lakukan untuk mencapai cita-cita anak-anak tersebut? Benar, salah satu caranya adalah belajar. Oke, jika anak-anak ada yang bercita-cita menjadi seorang desainer, nah, anak-anak pasti akan menyusun rencana dan giat belajar untuk bisa menjadi seorang desainer. Begitu juga jika ada di antara anak-anak yang ingin menjadi seorang diplomat. Nah, pasti anak-anak akan belajar bahasa asing, misalnya seperti bahasa Cina atau bahasa Inggris, demi bisa menjadi seorang diplomat. Begitu juga jika ada anak-anak yang ingin menjadi seorang ilmuwan, pasti anak-anak akan membaca banyak buku-buku sains dan berusaha mendapatkan informasi untuk dapat menjadi ilmuwan. Nah, untuk mencapai cita-citanya, seseorang akan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, contoh-contoh yang tadi sudah diberikan semuanya menunjukkan untuk menggapai cita-cita apapun itu, setiap kalian harus rajin belajar. Nah, untuk apa anak-anak belajar? Coba kalian jawab. Ada berbagai jawaban kalian. Mungkin kalian menjawab seperti ini. Aku sih tidak mau harus belajar karena disuruh ibu. Jadi belajarnya terpaksa hanya karena disuruh oleh ibu. Lalu ada lagi, aku harus belajar agar nanti bisa sukses. Nah, ada lagi, karena teman-teman ikut les, aku ikutan. Aku belajar karena memang harus belajar. Nah, jika kita belajar tanpa mengetahui tujuannya, hasilnya tidak akan maksimal, meskipun sudah meluangkan banyak waktu untuk belajar. Jika kita sudah tahu tujuan kita belajar, otomatis kita akan siap belajar tanpa masalah. Sebaliknya, kalau tidak tahu tujuan kita belajar, kita akan membuang banyak waktu untuk bisa berkonsentrasi dalam belajar. Nah, siapapun akan bersungguh-sungguh melakukan sesuatu yang disukainya karena rasanya menyenangkan. Karena itu, ia akan mendapat hasil yang baik. Misalnya seorang olahragawan karate atau taekwondo akan terus berlatih dengan sungguh-sungguh karena ia menyukainya. Rasanya menyenangkan melihat perkembangan dari hari ke hari, sampai suatu saat ia berhasil menjadi juara. Atau anak-anak yang suka menari, menyanyi, bermain musik akan terus berlatih. Rasanya menyenangkan ketika ia mampu menari, menyanyi, bermain musik dengan baik. Demikian juga dengan anak-anak. Kalian akan belajar dengan sungguh-sungguh kalau kalian menyukai belajar. Hasilnya, nilaimu akan menjadi semakin meningkat. Semangat yang menarik orang untuk bersungguh-sungguh belajar dengan sendirinya tanpa perlu disuruh oleh siapapun bisa kita sebut motivasi belajar. Anak-anak yang mempunyai motivasi belajar yang tinggi akan selalu belajar di rumah dan di sekolah tanpa mereka perlu disuruh. Nah, karena mereka belajar demi diri mereka sendiri. Mereka menyimak dengan baik saat jam pelajaran, lalu bertanya kepada guru ketika ada yang tidak diketahui, dan tidak mudah menyerah dengan alasan sulit. Nah, termasuk ketika keadaan mengharuskan anak-anak untuk belajar di rumah. Nah, hal sebaliknya, anak-anak yang tidak pernah memikirkan alasan mengapa mereka harus belajar, hanya akan duduk melamun, memikirkan hal lain atau bermain-main saat jam pelajaran. Apalagi saat mengikuti PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Anak yang seperti ini ketika menemui hal yang sulit atau yang tidak dimengerti, mereka akan langsung menyerah. Nah, anak-anak, coba sekarang pikirkan, apa alasanmu belajar dan ingin menjadi apa di masa depan? Jadi, apa alasan kalian belajar? Lalu, apa keinginan kalian atau cita-cita kalian mau menjadi apa di masa depan nanti? Sudah? Oke, setelah menentukan tujuanmu, sekarang belajarlah. Setelah kalian mengetahui apa cita-cita kalian, belajarlah dengan sungguh-sungguh untuk menggapai apa yang kalian cita-citakan itu. Nah, sekarang
mari kita bersama-sama tes untuk kebulatan tekad kalian saat belajar. Anak-anak bisa menyiapkan buku CB atau kertas tulis nomor 1 sampai 7. Nanti beri tanda cek atau centang pada nomor yang kalian sudah melakukannya. Lalu beri tanda silang jika kalian belum bisa melakukannya. Untuk menjadi motivasi, bagaimana kalau anak-anak sekarang mencari tahu bersama-sama seberapa besar kebulatan tekad kalian saat belajar. Oke, tandailah pernyataan berikut ini yang menggambarkan tentang dirimu. Kita mulai dari nomor 1. Menyimak penjelasan guru agar dapat memahami materi yang sedang diajarkan saat jam pelajaran. Kalau kalian sudah bisa, beri tanda centang atau cek. Jika kalian belum bisa, beri tanda silang pada nomor 1 di samping nomornya ya. Mau belajar dengan sungguh-sungguh untuk setiap mata pelajaran yang dipelajari di sekolah, baik yang disukai maupun tidak disukai, agar dapat nilai yang bagus. Kalau kalian sudah bisa melakukannya, silahkan beri tanda centang pada nomor 2 kalian. Jika kalian belum bisa, beri tanda silang. Terus belajar dengan tekun agar dapat pujian dari orang-orang karena mendapat nilai yang bagus. Lalu nomor 4. Berusaha bertanya kepada siapapun jika ada materi pelajaran yang tidak dimengerti. Bertanyanya tidak harus kepada Bapak Ibu Guru, boleh kepada orang tua kalian, kepada kakak kalian, atau kepada teman kalian. Jika sudah, beri tanda cek atau centang. Jika belum, beri tanda silang. Harus memahami materi yang dipelajari hari itu juga, meskipun sudah lelah belajar dan mengantuk. Jika kalian seperti itu, berilah tanda centang. Tapi jika kalian belum bisa, beri tanda silang pada nomor 5 ini. Oke. Rasanya sangat senang ketika akhirnya mengerti setelah mengulang satu demi satu materi setiap pelajaran dan muncul keinginan untuk lebih banyak belajar. Jika kalian seperti itu, beri tanda centang. Jika tidak, beri tanda silang. Baca majalah, koran anak, nonton acara TV, dan lain-lain yang berhubungan dengan materi pelajaran di sekolah. Jika kalian melakukannya, beri tanda centang. Jika tidak, beri tanda silang. Sekarang anak-anak bisa melihat bagaimana hasilnya. Berapa banyak pernyataan yang menggambarkan diri kalian? Jika masih kurang, semangat ya. Cobalah untuk berusaha lagi. Saya akan menentukan impian yang ingin saya wujudkan dan pekerjaan apa yang ingin saya lakukan ketika dewasa nanti. Kepastian tujuan akan meningkatkan efisiensi belajar dan menjadi penyemangat ketika saya merasa lelah. Nah, di sini ada sebuah video, anak-anak bisa memperhatikannya ya. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Oke, sekian CB kita di hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti segala kegiatan pembelajaran di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.